mulia. Apa kabar Anda siang ini? Ya, sukses mulia. Sukses mulia seperti orang bernapas. Sukses mulia, sukses mulia, sukses mulia, sukses mulia. Enggak boleh Anda sukses, sukses, sukses. Kapan mulianya? Nanti kalau saya sudah naik panggung. Berarti apa? Orang-orang Milagros itu selain kemudian bisnisnya berhasil, berarti apa? Anggota timnya juga berhasil. Tidak boleh Anda bisnis sendirian, berhasil sendirian. Karena kalau Anda berhasil sendirian itu namanya sukses doang. Dan boleh jadi di masa tua Anda bunuh diri atau overdosis. Maka Anda harus mulia apa? Memberi manfaat buat sekitar Anda. Sepakat? Setuju? Saya kasih kata kunci. Mana Pak yang disebut pemimpin sukses? Saya ibaratkan pakai kereta. Di Indonesia kereta paling cepat apa? Argo Lawu, Argo Bromo, Jakarta Surabaya ditempuh berapa lama? Rata-rata 10 jam. Saya punya bisnis di Surabaya. Jadi kalau saya kehabisan tiket saya sering naik kereta. Rata-rata 10 jam. Kereta itu bisa jalan karena ada apanya? Rel pasti Pak. Ada? Lokomotifnya. Lokomotifnya ada di mana? Depan. Kalau lokomotifnya rusak, keretanya jalan nggak? Itulah leader masa lalu, leader Argo Bromo. Semuanya tergantung pada dia. Kalau leadernya sakit, bisnisnya nggak jalan. Itu leader Argo Bromo. Tahun 2012 saya pergi ke Jepang. Ya, saya naik kereta jarak tempuhnya sama Jakarta Surabaya, tapi hanya ditempuh dalam waktu 2 jam. Karena saya naik Shinkansen. Pertanyaan saya, di mana lokomotifnya? Lokomotif Shinkansen ada di setiap gerbong. Apa pelajarannya? Kalau Anda larinya ingin cepat, maka ciptakan leader-leader di setiap gerbong. Jangan cuma sendirian, sepakat? Setuju? Apa kenapa gitu? Leader yang baik itu melahirkan leader, bukan menghasilkan follower. Sepakat? Setuju? Dan itulah leader sukses mulia. Bukan leader Argo Bromo. Angkat tangannya. Tepukan. Friend. Jangan lupa. Jadi leader Shinkansen. Leader sukses mulia. Tepuk tangan buat kita semuanya. Dan, nih lihat. Kenal ini? Bill Gates ini orang terkaya di dunia. Tapi walaupun dia orang terkaya di dunia, banyak wanita yang tidak mau menjadi istrinya. Kenapa? Karena dia salah menamakan perusahaan. Ya, sudah Microsoft lagi. Mana ada wanita yang mau ya? Sudah kecil lunak lagi. Harusnya nama perusahaan itu Big and Strong. Bila perlu, Law. Lah ini Microsoft. Microsoft itu bahasa Jawanya mengkeret. Ya. Bill Gates ini ternyata punya dream. Apa dreamnya? Dreamnya ini. Dia ingin komputer pribadi itu ada di setiap rumah. Terwujud? Sekarang sudah mulai walaupun belum punya orang semua. Pertanyaannya, komputer pribadi setiap rumah, impiannya ini mencerminkan sukses ada atau sukses mulia? Yang dia pikirin adalah bagaimana supaya orang itu punya komputer dan itu bisa kerja dari rumah. Berarti ada kemuliaan di situ. Yang dia pikirin orang lain, maka harta ngejar-ngejar dia. Kalau Anda hanya fokus, yang penting gue selamat, bodo amat dengan Allah. Apalagi leader kita beda, lo gue N. Orang yang kayak gini, punya prinsip kayak gini, lebih baik masukin karung. Cemplungin laut, kasih batu biar gak muncul. Sudah gak diperlukan, sepakat? Setuju? Contoh Bill Gates. Yang berikutnya, nih. Siapa ini? Tony Fernandes. Tony Fernandes itu pemilik apa? Pimpinan apa? Air Asia. Apa impiannya? Siapapun bisa terbang. Akhirnya dia menciptakan, orang miskin bisa terbang naik naik pesawat. Tidak dikasih makan. Bahkan teman saya pergi ke Manila cuma 87.000. Air Asia, kenapa? Daripada kursinya kosong dijual cuma 87.000. Terbang. Yang dia pikirin siapa? Orang lain. Dan begitu dia mikirin orang bisa terbang, Air Asia bertahan? Bertahan. Hati-hati kalau Anda bisnis, yang penting gue selamat, bodo amat dengan Allah. Dan kalau kayak gitu langsung dibilangin apa? Argo Bromo lo, Argo Bromo. Argo Bromo bro. Di Milagros ini semuanya harus menjadi leader Shinkansen. Sepakat? Setuju? Anda berhasil dengan memberhasilkan orang lain. Ya. Dan nih, kenal ini? Mark Zuckerberg apa impiannya? Membuat semua orang terhubung. Facebook hanya terhubung satu dengan yang lain. Yang dipikirin siapa? Orang lain. Begitu dia mikirin orang lain, Facebook
terus naik sahamnya. Nah, ini juga. Kenal ini? Saya datang ke rumahnya Eyang Habibie. Eyang, apa yang sekarang Eyang lakukan setiap hari? Saya sedang menyiapkan hidup untuk dimensi lain. Dan kehidupan di dimensi lain itu saya ingin ketemu dengan Ibu Ainun Habibie. Dan karena Ibu Ainun Habibie itu wanita solehah, maka setiap hari sekarang 50% waktu saya gunakan untuk membaca Al-Quran. Dan 50% saya gunakan untuk membuat pesawat supaya pulau-pulau di Indonesia semuanya terhubung satu dengan yang lain. Maka akhirnya dia menciptakan R80. Kalau Anda mau nyumbang boleh. Kalau nyumbang karena Pak Habibie ingin, yuk kita gotong royong bangun pesawat ini. Dan kalau Anda nyumbang nanti dapat jaket seperti ini. Keren kan? Sudah yang pakai keren, jaketnya keren. Dan kalau Anda nyumbang nanti, saya ingin masyarakat Indonesia bergotong royong. Dan siapapun yang berkontribusi, foto wajahnya ada di badan pesawat yang saya buat. Jadi kalau Anda ingin fotonya di badan pesawat, nyumbang. Ya. Di mana? Bisa nanti www.kitabisa.com/Jamil Ajeni lewat situ ya. Oke, promosi. Yang ini adik kelas saya di IPB Bogor, namanya Elang Gumilang. Maka gara-gara Elang Gumilang ini IPB singkatannya berubah menjadi Institut Properti Bogor. Karena dia bisnisnya properti. Gara-gara saya menjadi pembicara, Institut Pembicara Bogor. Gara-gara Taufik Ismail itu penyair alumni IPB jadi penyair, Institut Penyair Bogor. Gara-gara Yana Yulio itu penyanyi alumni IPB, Institut Penyanyi Bogor. Dan terakhir Pak SBY itu S3-nya dari IPB. Maka IPB itu singkatannya dari Institut Presiden Bogor. Pokoknya alumni IPB itu serba bisa kecuali pertanian. Ya. Tapi saya ingin nanya, mana perguruan tinggi yang paling hebat di Indonesia? IPB bukan, Unpad bukan, UGM bukan. Yang paling hebat adalah Undip. Kenapa? Karena seluruh perguruan tinggi di Indonesia milik Diponegoro. Undip Universitas Diponegoro, Unpad Universitas papanya Diponegoro, UI Universitas ibunya Diponegoro. IPB Institut Pak Le dan Bu Le-nya Diponegoro. ITB Institut Tante dan Budenya Diponegoro. Termasuk UGM ada singkatannya Universitas Grandmother-nya Diponegoro. Ya. Apa yang dia lakukan? Dia mendirikan perusahaan yang bisa memperkerjakan 100.000 orang. Maka walaupun usianya baru 29 tahun, dia sudah punya bisnis 10 triliun. Yang dipikirin siapa? Yang dipikirin 100.000 orang untuk menyerap pengangguran. Dan ini juga, kenal ini? Gojek. Apakah bisnisnya ojek? Enggak punya ojek. Apakah bisnisnya restoran? GoFood. Saya tahu GoFood gara-gara anak saya. Pak beli makanan apa? Ya Allah nah hari Minggu nah nggak ada driver nah. Bapak nggak mau ngantar kamu ke kota. Macet. Bapak trainer bukan driver gitu. Hanya bilang, siapa yang minta diantar bapak? Gaul dikit nah apa pak? Pesen Pak GoFood. Kan rumah kita di kampung jauh dari kota. Dari Bogor. Kan bisa dari Depok. Dari Depok kan juga jauh. Ya nggak apa-apa pak itu fasilitas GoFood kok. Ya udah kamu pesen. Hanya pesen. Gak lama kemudian datang. Tuh nak pesanan kamu datang. Bapak yang nyambut nah apa? Kan kamu yang pesen. Ya kalau aku yang nyambut kan aku harus keluar rumah pak. Keluar rumah kan harus pakai kerudung. Bapak kenapa sih? Anda tahu maksudnya? Suruh bayar. Begitu saya keluar, weh Allah pesanannya banyak banget. Berapa ini? Sekian ratus ribu. Ongkosnya berapa? 10.000. Sampai dari mana kok ongkosnya 10.000? Dari Depok. Depok rumah saya kan jauh. Kok cuma 10.000? Gimana lagi pak? Itu aturan perusahaan pak. Nggak tega dong saya. Saya kasih uang 50.000. Kaget dia. Langsung dia meluk saya. Lupa di kepalanya ada helm. Jedor. Gara-gara dia, maka saya tidak akan pernah lupa GoFood. Gara-gara GoFood kepalanya. Anda yang tinggal di kota besar, rumahnya berantakan, gak punya pembantu, gak usah pusing. Gara-gara Nadim bisa go clean. Ya. Anda yang hobinya pijet, gak perlu ke panti pijet. Go massage. Tadi malam saya go massage di rumah. Ya. Lebih aman di rumah. Ya. Anda yang malas ke salon, takut nanti ketemu LGBT, gak jelas gitu. Anda bisa pesan go glam. Anda yang hobinya pindah kontrak rumah, gak usah nyari call diesel bak terbuka ke pasar. Go box. Anda yang belum punya website, belum punya blog, bisa pesan goblok. Kita lihat impiannya Nadim, mendirikan sekolah online untuk anak-anak. Untuk siapa? Dan Anda tahu sekarang berapa valuasi atau nilai pasar Gojek? 40 triliun. Apa yang dilakukan? Mikirin orang, makanya bro kalau jadi leader pikirin anggotanya bro, pikirin. Gak boleh mikirin sendiri. Sepakat? Setuju? Ya, maka nih impian saya. Saya ingin begitu usia saya 60 tahun sekarang impian saya ingin memiliki 9 perusahaan dengan total karyawan 999 orang. Menginspirasi 25 juta orang lebih. 10.000 di antara menjadi trainer, leader, entrepreneur yang berkarakter.
Setiap hari yang saya lakukan ini, bahkan tim saya nanya, Pak Jamil kan 28 berangkat umroh. Terus 27 ada undangan Milagros, diambil nggak? Yang hadir berapa? 1000 orang lebih. Milagros apa? Itu entrepreneur. Kalau gitu berangkat. Kenapa? Saya ingin menginspirasi mereka. Tim saya masih nggak bilang lagi, Bapak nggak perlu istirahat. Kamu harus tahu impian hidup gue menginspirasi 25 juta orang lebih. Kalau dia datangnya ribuan kan mempercepat bro, mempercepat. Setiap hari yang saya lakukan ini terus, makanya saya harus ngisi training dari pagi sampai malam saya jabani. Enjoy, asik. Tadi malam saya baru pulang dari Jogja, kemana saya ngisi grup Astra ya. Dan kemudian saya juga membina usaha kecil, saya usia kecil. Pulang, ngisi lagi ke sini. Ya. Sampai istri saya itu melihat jadwal saya nangis. Kenapa nangis? Aku melihat jadwal Mas Jamil capek. Apalagi Mas Jamil yang jalani. Aku melihatnya capek, Pak. Suaminya banyak order, jangan ngeluh. Order apaan ini? Ada undangan masjid, ini ada gereja, ini ada sekolah nih. Ini ada LSM, itu gratis itu. Enggak, itu bayarannya mahal. Enggak mungkin lah Mas. Mahal Mama. Berapa emang bayarannya? 2M. Enggak mungkin lah Mas. Iya. Makasih Mas, 2M. Ya kan? Nanti ngisi yang berikutnya 4M. Makasih Mas, maaf merepotkan. Ya. Banyak Mak, banyak, nggak usah khawatir. Apa aku pernah nganterin Mas Jamil ke beberapa kota. Begitu masuk Garuda Lon, petugasnya udah bilang, Pak Jamil kemana lagi? Tiap hari naik pesawat. Petugas Garuda Lonnya sampai hafal Mas. Dan aku pernah nemenin Mas Jamil nonton bioskop. Begitu duduk di gedung bioskop, Mas Jamil nyari sabuk pengaman, dikira pesawat kali. Dan akhirnya Pak, ya udah kalau ngelihat suami capek ambil minyak tawon pijitin suami. Dan akhirnya dia ambil minyak tawon pijitin bagian belakang. Begitu bagian belakang selesai, diputer sama dia. Yang ini tidak boleh diceritakan. Masih ada yang jomblo. Masih ada yang belum tahu fungsinya. Dikira hanya untuk pipis doang itu. Ya. Kok Bapak puas banget kenapa Pak? Enjoy, asik. Ya. Selalu ngejar itu. Dan apa? Sekarang impiannya, kalau kita lihat, ada suksesnya? Ada suksesnya? Ada mulianya? Dan kalau Anda mimpi sukses mulia, agama apapun Anda, perlu saya sampaikan, itu bisa menjadi bekal pulang ke kampung akhirat. Maka kalau suatu saat saya meninggal, ditanya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Jamil, apa yang kamu lakukan di muka bumi sehingga ada alasan bagiku memasukkanmu ke dalam surga? Saya punya jawaban, ya Tuhanku, bukankah aku sudah menyediakan lapangan pekerjaan buat 999 orang, menginspirasi 25 juta orang lebih, 10.000 di antara menjadi trainer, leader, entrepreneur yang berkarakter. Pantas dong aku minta surga darimu ya Tuhanku. Maka saya menekankan Anda, kalau punya dream itu sukses mulia supaya apa? Menyelamatkan kehidupan Anda di dunia dan kehidupan setelah dunia. Sepakat? Setuju? Istri saya juga ketika saya meninggal dia akan datang. Suamiku, aku tidak menyesal menjadi wanita di balik keberhasilanmu. Aku bangga dengan kamu. I love you, say. Mungkin Anda menganggap ucapan I love you adalah sesuatu yang sederhana, sesuatu yang kecil. Tapi saya ingin tanya, bangunan yang kokoh ini terdiri apa? Batu bata, kerikil, pasir, dan semen. Semen sesuatu yang kecil? Bangunan ini kokoh nggak tanpa semen? Hidup Anda pun tidak akan kokoh kalau Anda mengabaikan yang kecil-kecil. Ya. Maka selesai acara saya, langsung Anda SMS istrinya, Say, I love you. Langsung dibalas, Mas gak salah kirim. Tumben-tumbennya bilang I love you, ada apa ini? Yang lebih parah istrinya nanya, mohon maaf ini nomor HP siapa ya? Ya. Loh iya dong, buat yang laki-laki saya ingatkan ya. Di balik laki-laki yang hebat, ada wanita yang hebat, yaitu ibu dan istrinya. Di balik laki-laki yang kacau, ada wanita yang kacau, yaitu selingkuhannya. Ya. Kalau saya tambah, di balik laki-laki yang hebat, terdapat beberapa wanita yang menyesal, karena dulu telah menolak cinta saya. Saya pernah ditolak 7 kali, dan saya yakin 7 wanita itu sekarang menyesal. Maka kalau ada yang pernah menolak Anda, buat mereka menyesal. Salah satunya dengan apa? Salah satunya dengan bisnis Anda terus bertumbuh, terus berkembang. Saya tahu menyesal dari mana? Karena salah satunya pernah ketemu saya di bandara. Jamil ya? Ya. Boleh nggak aku meluk? Sorry, bukan mahram. Walaupun dalam hati cantik juga ya. Saya manusia biasa ya. Terus dia bilang, Mil, gue mau jujur sama Allah. Apa? Salah satu penyesalan hidup gue pernah nolak Allah. Terlambat. Dan karena saya impiannya ini, maka mohon maaf, kalau istri saya membangunkan saya pagi-pagi, gimana caranya? Kalau saya males, Mas bangun Mas, berdoa kepada Tuhan Mas, sebelum subuh Mas. Capek Mas. Shhh.
Katanya ingin menginspirasi 25 juta orang lebih. Melahirkan kader 10.000. Kalau nggak berdoa sama Tuhan nggak dikabulkan mas. Bangun mas. Kira-kira bangun nggak? Sebagai seorang muslim saya bangun sholat tahajud. Begitu salam saya lihat istri saya ikut sholat. Cantik banget. Akhirnya sholatnya nggak lanjut. Karena yang belakang ini bukan hanya dapat pahala, tapi juga dapat paha. Maka sekali lagi, ya, tuliskan dream Anda. Kalau saya nulis dream itu syaratnya cuma 3. Yang pertama, spesifik. Jangan sampai nulis dream gini, saya ingin menjadi manusia yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Itu yang kayak gitu susah tercapai. Spesifik dong. Selain spesifik, menggairahkan. Dan kemudian, sukses mulia. Sepakat? Setuju? Maka nanti malam direnungkan, impianku ini sudah spesifik belum ya? Sudah kemudian menggairahkan belum ya? Sudah sukses mulia belum ya? Dan saran saya begitu Anda tulis, segera presentasikan kepada anggota keluarga. Supaya mereka tahu dan mereka mensupport Anda. Tepuk tangan buat Anda semua. Maka sesi ini akan saya tutup dengan quote yang saya rumuskan khusus buat teman-teman Milagros. Ya, nih. Saat Anda tidur tidak harus bermimpi. Tetapi saat Anda bangun wajib bermimpi. Sepakat? Setuju? Angkat tangannya. Bro, bangun bro. Karena lo bangun, punya mimpi bro. Punya mimpi bro. Dan mimpinya supaya Anda bahagia adalah sukses mulia. Apa kabar Anda siang ini? Kurang keras. Apa kabar Anda siang ini? Apa kabar Anda siang ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.